agama Islam ini adalah agama kasih. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi sesungguhnya keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menyebarkan agama kasih di atas permukaan bumi ini. Maka seluruh hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan untuk bagaimana menebarkan agama kasih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Hadirin sini jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kasih ini atau agama Islam yang mengajarkan kasih ini itu diperuntukkan kepada bukan hanya kepada manusia, tapi selain kepada manusia. Apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang, bahkan benda mati pun itu diajarkan bagaimana caranya memperlakukan dengan kasih. Maka ini pun diajarkan dalam kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah atau riwayat-riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah kasih ini untuk menebarkan agama kasih ini, itu Muhammad menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan. Nabi sering diperlakukan dengan tidak wajar oleh orang-orang yang tidak paham dengan diri Muhammad. Beliau pernah dilempari dengan kotoran binatang. Beliau sering dicaci maki oleh orang-orang yang tidak paham dengan keberadaan Muhammad. Sering disakiti. Tapi Muhammad tidak membalas dengan perbuatan yang sama, tidak mau menyakiti orang yang pernah menyakiti dirinya. Inilah ajaran kasih. Bagaimana memberikan kasih kepada orang lain, walaupun sesungguhnya orang lain itu memberikan sesuatu yang tidak hormat, tidak baik kepada diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menguji keimanan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Jibril, coba tanya kepada Muhammad, apakah ingin saya hancurkan orang-orang yang senantiasa menyakiti Muhammad itu, kaum kafir Quraisy? Saking seringnya disakiti Muhammad dalam menebarkan ajaran kasih ini. Maka Jibril pun datang kepada Muhammad. Muhammad, ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu ingin saya hancurkan orang-orang kafir Quraisy itu? Kalau kamu mau, saya bisa mengangkat gunung Uhud itu untuk menghancurkan orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Muhammad? Oh, jangan Jibril.
mereka itu tidak tahu keberadaanku, bahwa saya adalah pembawa agama rahmah, agama kasih. Inilah yang dipertontonkan Muhammad selama menebarkan ajaran ini. Termasuk kepada selain kepada manusia. Coba lihat bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah subuh. Ajaran Islam mengajarkan kalau kita ingin memotong binatang itu diperlakukan dengan baik, tidak langsung dengan cara-cara yang tidak wajar, misalnya dibunuh dengan kekerasan, tapi itu diperlakukan dengan lemah lembut, tidak menyakitinya dengan, bahkan digunakan dengan pisau yang tajam. Jadi bagaimana Islam ini mengajarkan berbuat kasih baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain, juga kepada binatang-binatang, juga binatang, benda-benda lain di sekitar kita, bahkan terhadap lingkungan kita pun. Bagaimana kita berbuat kasih kepada lingkungan kita. Islam mengajarkan bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat, justru keberadaan kita itu memberikan yang terbaik kepada masyarakat di sekitar kita. Jangan justru keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat justru menjadi musibah karena perlakuan onar kita kepada orang lain. Maka ini yang sering diungkapkan oleh para dai kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bagaimana bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, bukan justru malah mendatangkan keberadaan dia, justru malah mendatangkan keburukan kepada orang lain. Itulah Islam. Hadirin sedaya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pondasi untuk melaksanakan agama rahmat ini adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Maka Nabi pun mempertegas dirinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Karena untuk mengajarkan, untuk mengaplikasikan agama yang rahmatan lil alamin ini harus didasari dengan akhlakul karimah. Inilah yang dipertontonkan oleh Rasulullah SAW selama menebarkan atau mengajarkan agama yang rahmah ini. Demikian ceramah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan selanjutnya kita mengajarkan kepada atau menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.